Memang sangat menyedihkan dan penuh haru. Faktanya, para janda di Desa Pining, di antara para lansianya juga masyarakat lainnya, akhirnya terima langsung logistik tanpa perantara, yaitu melalui tangan Satpol PP WH Gaya Luas. Yang artinya, Pemkab Gaya Luas hadir untuk masyarakat. Ini bukan pencitraan, namun anggapan-anggapan di medsos tanpa data harus kita patahkan bersama. Tentunya dengan melalui video kali ini. Kita bukan ngomongin soal Kecamatan Pining secara umum ya, tapi kita ngomongin yang lebih terperinci lagi, yaitu Desa Piningnya dan juga Desa Pertiknya. Memang kalau kita ngomongin soal bantuan ke Kecamatan Pining, mungkin itu sudah banyak ya. Namun kita masih menemukan kaduan yang menyayat hati daripada masyarakat kita. Didin ka pikir. Nenek lagi dah. Ini nak misalnya. Tadi Acik di Jamal kah? Makasih Cik. Sehat-sehat, Mak. Ini bantuan dari Pemda Gaya Luas. Kami ada seperti bilang orang ini, lalu kami kini marah, marah, pertama sebenarnya, terima kasih anak. Bermakna. Mau beli aku. Ya dapat tarik lagi di badan ni. Maka sehat maka sehat. Ibu doa kita pikir Pak berlagu Pak. Baik, berangkat dari Blangkejeren menuju Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gaya Luas pada 13 Desember 2025 pagi lalu. Kami pun berangkat dengan menggunakan kendaraan mobil Rio, yaitu mobil milik Satuan Brimob sebanyak 2 unit. Kami ditemani dengan 6 orang Brimob, dan kami yang berangkat ada 44 personel Satpol PP dan WH. Kemudian ikut juga beserta kami 12 orang mahasiswa. Dengan menggunakan kendaraan tersebut, kami diantar sampai di daerah Lempusing, Desa Uring, Kecamatan Pining. Ya, cuma bisa sampai di situ saja. Cuma bisa sampai di situ perjalanan kita bila menggunakan kendaraan. Selanjutnya kami pun berjalan kaki sambil memanggul logistik untuk masyarakat. Utamanya beras memang. Dan kami juga tentu harus membawa tas kami ya, yang berisikan perlengkapan pribadi kami selama perjalanan. Cukup berat, cukup menyakitkan kadang-kadang. Namun rasa sakit yang kami rasakan pasti lebih sangat dirasakan oleh masyarakat di Desa Pining dan Desa Pertik yang sampai saat ini belum ada yang mencapai mereka, belum ada yang menggapai mereka. Masing-masing anggota Satpol PP diinstruksikan untuk membawa 15 kg beras sambil berjalan menuju tujuan. Ya, tidak peduli jabatan, kami sama rata. Berat sama dipikul, ringan sama dijunjung. Pergi bersama, pulang pun harus bersama. Kalau satu tinggal, seluruhnya kami harus tinggal. Yang kami lewati jalan berlumpur, jalan yang terjal, jalan curam dan membahayakan nyawa. Pantas saja bila hanya beberapa orang dari masyarakat Pining yang mampu datang ke pusat kota Blangkejeren Gaya Luas. Pepohonan tumbang baik akibat longsor dan banjir ada di mana-mana. Tiang listrik berubuhan dan tumbang. Mereka menjadi saksi dalam perjalanan kami. Bebatuan yang jatuh. Terkadang hujan cukup menyulitkan perjalanan kami. Kaki kami harus masuk beberapa sentimeter ke dalam tanah, dan itu sangat memberatkan langkah. Badan jalan pun putus. Saking banyaknya, kami lupa menghitung betapa banyaknya badan jalan yang putus itu.
Tidak ada tanda lagi yang mana bekas jembatan, yang mana yang bukan jembatan. Sehingga para petugas harus berjalan melewati tebing. Bahkan tidak ada bekas jejak perjalanan kaki yang melewati jalan tersebut. Bila pun ada masyarakat yang sudah melewatinya, bekas tersebut pasti sudah terhapus oleh hujan dan tanah yang bergerak. Sekira pukul 17.00 akhirnya rombongan sampai ke pengungsian Pepelah. Tim pun beristirahat di Burkrat. Sholat, membersihkan diri, dan saling bertukar canda sebagai penghilang penat kami saat itu. Beras yang kami tadinya bawa itu akhirnya kami keluarkan. Mau tidak mau, logistik itu harus kami kurangi sebagai pengganti tenaga kami di malam itu. Dan akhirnya kami pun beristirahat. Salah satu rumah warga yang tertimbun longsor. Saudara-saudara sekalian, hari ini tepatnya hari kedua Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan distribusi logistik ke Kecamatan Pinjing. Tepatnya hari ini sudah berada di Kampung Pepelah. Mudah-mudahan hari ini bisa menembus ke Kampung Pinjing di Kecamatan ini. Hari kedua, paginya usai sarapan pagi, kami pun kembali lanjut perjalanan menuju Desa Pining. Namun saat itu para mahasiswa dengan berbagai pertimbangan tidak diizinkan lagi untuk melanjutkan perjalanan, dan mereka pun dipisahkan dari rombongan kami. Sementara bantuan logistik yang mereka bawa langsung disalurkan di Kampung Pintu Rime dan Pepelah melalui perwakilan masyarakat yang ada di sana. Jalanan seperti di hari sebelumnya kembali kami temui. Sampai di Titi Pepelah, kami melihat titi tersebut telah putus dihantam bandang. Setelah berdiskusi, akhirnya tim memutuskan membuat jalan pintas dengan melalui sungai yang masih deras tersebut. Kami mencari pohon yang kami anggap cukup kuat, sisa pohon tumbang yang kami angkat bersama. Digotong membentang sambil bermain air, tim kami akhirnya berhasil membuat lintasan darurat dari sebatang pohon yang dianggap kuat tersebut. Kembali jalanan lumpur pun yang berwarna kuning, yang tentu jalan itu sangat licin. Jalan itu juga berbatu. Ya, kami harus lewati itu. Kembali kaki yang mengilu, dan kini mulai melepuh di telapaknya. Tentu itu sangat perih, apalagi terkena air. Namun rasa malu tak boleh tersirat di wajah, atau rasa sakit itu harus kami tahan. Sesekali kami istirahat. Namun harus diakui ya, medan hari ini lebih ekstrim dari yang hari pertama. Siangnya kami pun memutuskan makan siang di Desa Pintu Rime, Kecamatan Pining, yaitu sekira pukul 13.00. Kembali kami harus mengolah sedikit logistik yang kami bawa sebagai pondasi tenaga saat itu.
Setelah dirasa cukup, kami kembali melanjutkan perjalanan ekstrim tersebut hingga sampai di sebuah sungai yang sangat keruh, masih dalam. Sungainya deras dan berbatu tajam di bawahnya. Jembatan di situ rupanya telah putus. Jembatan penghubung Kampung Pintu Rime ke Kampung Pertik telah putus. Padahal di seberang sana Pertamina dengan simbolnya yang unik Siapa? sudah terlihat. Artinya Kampung Pertik sudah ada di seberang. Bersama-sama kami pun berusaha menyeberang air sungai tersebut. Berpegangan tangan. Biarlah Tuhan yang menilai apa yang kami perbuat di saat itu. Ini darurat. Dan kami harus menyeberang untuk membantu saudara-saudara kami yang ada di Kampung Pertik dan juga Desa Pining. Sekitar pukul 16.00, azan berkumandang dan kami pun tiba di Pertamina tersebut. Kasatpol PP melakukan cek pasukan dan logistik kami yang selamat. Syukur kepada Allah, 450 kg beras masih bisa disalurkan. Tapi sebelum logistik dibagikan, tim kami melakukan pendataan ke lapangan untuk mendata sasaran penerima bantuan sesuai kriteria. Para janda, para lansia, para jompo yang hidup sebatang kara, yang sudah pasti tidak mampu menjemput logistik ke posko terdekat sekalipun. Mereka menjadi target kami. Demi tepatnya sasaran, proses itu pun memakan waktu hampir sekitar 2 jam. Dan akhirnya kami pun sebelum maghrib mengantar langsung ke pintu-pintu dan tangan-tangan masyarakat yang layak menerima di seputaran pemukiman Desa Pertik. Bukan artinya kami tidak percaya dengan orang-orang yang akan membantu kami di sana. Tapi ini seakan sakral. Apa yang sudah kami panggul, apa yang sudah kami gendong selama ini, rasanya akan sangat memuaskan hati bila kami yang langsung menyampaikannya ke saudara-saudara kami yang ada di Kampung Pertik dan juga Pining. Atas nama Habak. Akhirnya setelah itu malam pun menyapa. Kami istirahat di Desa Pining, tepatnya di kantor pemadam kebakaran, untuk esoknya kembali menyalurkan bantuan di Desa Pining. Paginya kembali kami menyalurkan bantuan ke masyarakat Kampung Pining hingga siang tiba. Rasa haru, rasa senang, dan kepuasan hati sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Namun kami berharap apa yang sudah kita perjuangkan bersama ini menjadi catatan amal di yaumil akhir kelak. Sesekali hati kami ingin merasa menangis. Namun terkadang air mata itu tumpah. Rasa sedih dan haru atas derita teman-teman atau saudara kami yang ada di sana menghunjam masuk ke dalam jiwa raga kami. Yang bisa kami lakukan hanya berdoa. Semoga semua ini
segera berakhir. Melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Pak Ketua Orang Tua Kampung Pining, kami dari pemerintah Kabupaten Gailuas melalui Satpol PP menyerah bantuan untuk diterima dan disalurkan ke penerima sesuai dan layak untuk menerima bantuan ini. Dan semoga berkah. Kami dari Pemda Gailuas, Pak. Kami Satpol PP yang ada bantuan di Bapak. Kondisi banjirnya. Pulang dari Pining mengantar logistik. Salah satu kemudian saya terluka atau kakinya kaku, tidak bisa dibengkokkan. Ukua kona, ukua.